Hari jadi Kabupaten Enrekang ke-61 tahun. Kabupaten Enrekang merupakan salah satu daerah penghasil pertanian dan peternakan di Sulawesi Selatan dan memperingati hari jadinya yang ke-61 tahun. Puncak acara hari jadi ke-61 tahun Kabupaten Enrekang ini dipusatkan di lapangan Abu Bakar Lambogo dan Anjungan Sungai Mata Alloh pada Jumat 19 Februari 2021. Peringatan Hari Jadi Kabupaten Enrekang ke-61 tahun dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Nurdin Abdullah, bersama Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan Listiati F. Nurdin dan rombongan, Bupati Enrekang Muslimin Bando, Wakil Bupati Kabupaten Enrekang Asman, anggota DPR RI Mitra Fakhrudin MB, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan Syaharuddin Alrif, Wakil Bupati Enrekang periode sebelumnya Amiruddin, dan jajaran Forkopimda Kabupaten Enrekang dan seluruh tamu undangan. Salah satu rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Enrekang yakni peresmian Anjungan Sungai Mata Alloh. Peresmian Anjungan Sungai Mata Alloh ini dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Profesor Insinyur Nurdin Abdullah bersama Ketua Penggerak PKK Sulawesi Selatan Listiati F. Nurdin dengan pemotongan pita dan kunjungan ke setiap stan kecamatan. Usai meresmikan Anjungan Sungai Mata Alloh, Gubernur Sulawesi Selatan memberikan sambutan di Aula Lapangan Abu Bakar Lambogo yang merupakan acara inti Hari Jadi Kabupaten Enrekang. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salam dan salawat senantiasa tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-61 Kabupaten Enrekang tanggal 19 Februari 2021 dimulai. Hadirin yang kami hormati, marilah kita memulai acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, pembacaan doa oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Enrekang oleh Bapak Kiai Haji Amir Mustafa LC MPDI. Ya Allah, 61 tahun sudah Kabupaten Enrekang ini telah berdiri. Betapa banyak karunia, kemajuan dan kemudahan yang kami rasakan di daerah kami. Begitu besar nikmat dan karunia yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Daerah yang subur dan aman, rakyat yang rukun dan damai, sampai pada para pemimpin yang bijak dan menjadi panutan.
Oleh karena itu ya Syakur, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat dan karunia-Mu. Ya Allah, jadikanlah acara kami pada hari ini sebagai simbol kebersamaan dan simbol persatuan dan kekuatan untuk membangun Enrekang, bumi Masendrem Pulu Tanah Rigalla, Liporyongko Tanah Riabusungi, Tanah Salama, tanah yang kami cintai. Ya Allah, anugerahkan rahmat dan kasih sayang-Mu kepada warga Masendrem Pulu khususnya, warga Sulawesi Selatan dan Indonesia pada umumnya. Lindungi kami dari bala bencana dan musibah yang sedang melanda negeri kami. Berikan kami kekuatan untuk tetap kokoh dan bersabar dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Ya Allah, tidak ada yang kuat kalau Engkau lemahkan. Tidak ada yang lemah kalau Engkau kuatkan, dan tidak ada yang bisa bertahan kalau Engkau mau hilangkan. Oleh karena itu kami memohon kepadamu ya Allah, angkatlah wabah COVID-19 ini dari negeri kami dan sehatkanlah kami. Luluskan kami dari ujian wabah COVID ini, sehingga kami selalu bersinergi, tetap mampu menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dalam menjalankan tugas dengan baik. Pribadi yang penuh optimis, penuh integritas, selalu profesional dan inovatif, sehingga kami mampu menggapai gerbang emas, gerakan membangun Enrekang, maju, aman, sejahtera, berkelanjutan dan religius. Ya Hafiz, Ya Majid, Engkau Maha Pemelihara lagi Maha Mulia. Satukan kami dengan jiwa yang tulus ikhlas dalam persaudaraan. Peliharalah jiwa kami dalam kesucian dan ketakwaan. Hiasi akhlak kami dalam keteladanan. Jauhkan kami dari pertikaian perpecahan yang dapat merusak sendi-sendi keutuhan dan persatuan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujib doa Isailin, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, para pejuang serta pemimpin kami. Engkaulah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya, sambutan sekaligus ucapan selamat datang oleh Bupati Enrekang, Bapak Dr. Andes Haji Muslimin Banda MPD. Mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin oleh karena rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti acara peringatan hari jadi Kabupaten Enrekang yang ke-61 yang jatuh pada hari ini tanggal 19 Februari 2021. Walaupun acara ini dilaksanakan secara sangat sederhana, berbeda dengan tahun-tahun kemarin, tapi insya Allah tidak mengurangi makna dan nilai dan apa yang kita harapkan dari perayaan dan peringatan ini. Saya mohon maaf ke seluruh warga Hikmah dimanapun berada, baik dalam negeri maupun luar negeri, karena kami tidak undang hadir di tempat ini, termasuk para pimpinan ormas dan sebagainya, akibat karena aturan protokoler yang sangat ketat. Dan kami sependapat dengan Kapolres, mudah-mudahan acara ini bisa menjadi role model di Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan acara-acara seperti ini. Secara pribadi terima kasih kepada jajaran Kapolres yang ikut mengatur kursi, ikut menetapkan segalanya agar tertib dalam pelaksanaan ini. Dan alhamdulillah, saya khawatir sekali yang datang ini orang nomor satunya Sulawesi Selatan. Kalau ada teguran, tentu yang pertama ditegur adalah Bapak Gubernur. Jadi kepada seluruh wartawan, angkatlah bahwa Enrekang bisa menjadi role model dalam pelaksanaan acara. Iya. Makasih Pak Kapolres.
luar biasa. Pantas kalau anak muda seorang doktor pasti pikirannya jernih. Iya. Baik. Atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-61. Kita mengangkat tema dengan sinergitas kita tingkatkan pengenangan COVID tahun 2019 menuju Endrekang yang maju, aman dan sejahtera. Bapak Gubernur yang saya hormati bersama dengan seluruh rombongan, hari ini juga sekaligus merupakan acara syukuran atas kerja-kerja yang kita lakukan selama 1 tahun. Makanya tadi ada ditandai dengan peresmian penggunaan anjungan Sungai Mata Allah oleh Bapak Gubernur. Kenapa harus Bapak Gubernur yang resmikan? Karena uang 14 miliar yang dipakai di situ adalah bantuan keuangan Provinsi Sulawesi Selatan. Secara khusus kepada tim percepatan pembangunan Sulawesi Selatan, ada di belakang saya ada 2 Prof Rudi dan Prof Hendra. Mohon berdiri dulu supaya dikenal orang Endrekang. Inilah yang membantu Bapak Gubernur memberikan rekomendasi bahwa revitalisasi Sungai Mata Allah sudah sangat layak. Sesungguhnya pada awalnya itu sudah menuai protes yang sangat kencang. DPR 3 kali barangkali menerima aspirasi masuk untuk tidak dibangun. Ada wartawan tanya, bagaimana Pak Bupati tanggapan tersebut? Saya tidak ada tanggapan. Ini sudah 1 tahun dirancang. Nanti bulan 2 kalau diresmikan, disitulah jawabannya. Kalau itu bagus, itulah kerja kita. Kalau itu tidak bagus, saya kira itu pula lah kelemahan Bupati Endrekang. Terjawab nih hari ini. Kecuali kalau besok ada lagi demo bahwa kenapa harus bagus seperti itu, saya tidak tahu juga. Dan bukan hanya ini Pak Gub. Ada 1 jembatan dibangun dari uang kita, dari provinsi itu dibangun melintasi Sungai Tabang di daerah Bungin, yaitu daerah Matakali. Daerah itu kalau masyarakat saya di Bungin itu datang ke Endrekang butuh 2 hari baru sampai kembali di Bungin. 1 hari datang di sini karena harus masuk ke Kecamatan Baraka, masuk Kecamatan di Buntu Batu dulu, baru masuk Baraka, baru masuk Anggerang ke Endrekang. Kalau dia ke Mangga lewat lagi Cendana Baraka. Dan itu masyarakat di sana kebanyakan orang mewah. Itu butuh 2 hari baru sampai kembali ke rumahnya. Sekarang dengan kita masukkan anggaran bantuan keuangan dari provinsi 6,5 miliar sudah bisa digunakan hari ini. Itu tinggal 2 jam PP dari Bungin ke sini. Tepuk tangan kita semuanya. 2 hari menjadi 2 jam. Jadi sama dengan Pak Gubernur pergi Pangkuk, bawa ke sini baru dibawa pulang lagi. Ya kalau logikanya begitu. Jadi itulah bantuan keuangan kalau bermanfaat dengan baik. Ya, lagi dengan jalanan-jalanan yang kita sudah bangun tadi sudah ditayangkan, saya tidak bisa menceritakan semuanya. Sekali lagi makasih banyak Pak Gubernur atas bantuannya ini. Insya Allah kami tidak sia-siakan amanah dari Bapak Gubernur. Cuma namanya manusia biasa, apa ya? Dibilang tidak bersyukur. Tapi namanya kepuasan, selaku manusia sehat pasti tidak ada kepuasan. Saya waktu datang kemarin dulu di kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, saya cemburu. Baru pertama buka, turun dari mobil, ada 2 gadis menjemput. Selamat pagi Pak, ada yang bisa dibantu? Waduh, lulus sekali perasaanku. Cantik lagi. Saya mencoba tanya, ada apa di balik Pak Gubernur ini selalu pasang banyak orang cantik-cantik di sini? Masuk lagi di lounge, diantar ke lounge. Ada lagi di situ 2 orang. Assalamualaikum, ada bisa dibantu? Duduk saya belum duduk 2 menit sudah datang minuman dengan kuenya. Sudah itu saatnya saya dipanggil naik ke ruangannya Bapak Gubernur. Pas juga ada Ibu Gubernur.
Ya. Waduh, disulat itu kantor, dibilang mall, hotel atau mall ini. Lalu di mobil tadi saya tanya, bagaimana caranya kita membangun itu? Siapa orang tak yang bangun itu? Kasih satu tongki rahasianya itu. Tapi saya mau kalau Pak Gub tahun ini bangunkan Kak juga mall pelayanan publik di Endrekang. Masuk itu di Pak Edi itu proposalnya, di idenya sudah selesai. Pak Hendra, Pak Prof sudah masuk. Anggarannya tidak terlalu banyak jika kalau Pak Gubernur 35 miliar itu, khusus itu. Dan saya ditanya Pak Gubernur, tidak ada jalan, saya bilang di atasnya ada jalan, cuma 70 miliar yang saya minta untuk jalan tahun ini. Dan ada juga bangunan saya yang harus terbengkalai tahun ini karena dananya ditelan COVID, yaitu Kantor Gadis 2 masih kurang 5 miliar, terus Perpustakaan Nasional kurang 2 miliar, terus Pak Kapolres juga ada kebutuhannya, apalagi namanya Pak Kapolres yang mau dibikin? Kasih tahu saja nanti Pak Gub. Saya sudah masukkan proposal tak. Dan insya Allah kalau Pak Kapolres ini tidak mengecewakan. Ini Pak Kapolres kenalkan anaknya siapa lagi Pak? Iya, nanti Pak Gubernur tahu sendiri siapa bapak beliau Pak Doktor ini, dan neneknya pernah bupati di sini Pak Andi Rahman. Ya, itu cucunya beliau ini. Ya. Jadi bahwa tahun ini kami sudah masukkan permohonan bantuan keuangan ke provinsi. Saya ingin menyampaikan kenapa harus saya begitu di Endrekang, karena pada tahun 2020 kemarin kebijakan Menteri Keuangan itu menarik kembali uangnya 107 miliar pertama. Sesudah ditarik 107 miliar, keluar lagi aturan bahwa direkopusing 165 miliar, berarti sudah 272. Pekan lalu keluar lagi perintah untuk rekopusing lagi 41 miliar untuk penanganan COVID, jadi lebih 300 miliar. Jadi kemana Endrekang harus curhat? Pasti ke Pak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Ya. Tapi dengarkan semua Pak Camat, Pak Desa di sana, jangan cuma tepuk tangan. Kalau Pak Gubernur sudah bantu kayak begitu, tentu ingat-ingat toki jasanya orang yang membantu kita. Tapi bukan ini kampanye ya. Tapi kalau dijadikan juga kampanye, ingat Ki. Jangan nanti gara-gara 200.000 ji lari meki. Nah ini kemarin cuma 50 miliar tapi bisa kita tampilkan, dan ini saya katakan saya tidak mau simpan di belakang gunung itu bantuan Bapak Gubernur. Saya harus tampilkan di depan yang bisa dilihat oleh umum. Ya. Tetapi untuk jalanan, mohon maaf saya harus sampai ke pegunungan. Itu amalannya tersedia di sisi Allah. Jadi saya lebih butuh Bapak Gubernur memberikan pengarahan acara ini singkat saja. Mohon maaf kepada DPR tidak dibacakan sejarah, berhubung karena kalau lama-lama duduk di era COVID ini sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu biar tidak mengundang Bapak Gubernur untuk memberikan petunjuk pada kita semua, memberikan arahan kepada kita semua. Saya kira sudah dibawa semua ahli-ahlinya di belakang untuk mengerti perasaannya orang Endrekang. Terima kasih semuanya. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya marilah kita mendengarkan bersama sambutan Gubernur Sulawesi Selatan kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur HM Nurdin Abdullah MAGR. Dengan hormat disilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Tentu hari ini kita hadir, wujud kesyukuran kita 61 tahun Kabupaten Endrekang, usia yang tentu berkualitas dan produktif, karena di periode kedua Pak Muslimin beserta Wakil Bupati semakin banyak legacy yang sudah ditorehkan. Salawat dan taslim kita curahkan pada junjungan Nabiullah Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. Saya diingatkan oleh Pak Bupati, tidak usah panjang-panjang sambutannya, yang penting sumbangannya besar.
Itu Pak. Jadi Pak Bupati ini memang maca. Yang kedua, luar biasa merayunya Pak, luar biasa. Saya juga, Ibu Bupati ini pantas tetap awet. Karena dapat suami yang pandai merayu. Ya kalau Pak Kapolres, ini adalah orang tua beliau, tokoh kita, bukan hanya tokoh Sulawesi Selatan, tapi tokoh nasional. Ya. Pernah menjadi jaksa agung, ya, wakil gubernur, ya, dan beliau salah satu kebanggaan kita. Luar biasa Pak Kapolres, terima kasih. Saya takjub melihat konsepsi pemerintah daerah. Tentu di masa pandemi ini yang benar Pak. Jadi kita menangani COVID dengan baik, tapi ekonomi kita juga harus bergerak. Itulah pesan Bapak Presiden. Saya 2 minggu yang lalu dipanggil khusus beliau. Jadi disampaikan bahwa penanganan COVID Sulawesi Selatan itu on the track. Jadi artinya kita sudah menangani dengan baik. Tapi jangan lupa, COVID ini adalah virus Pak. Kenapa melandai? Karena protokol kesehatan kita lakukan secara baik, secara ketat. Ketika kita mulai longgar lagi, maka kasusnya akan naik lagi. Nah, salah satu solusinya adalah vaksin. Jadi vaksin ini insya Allah Februari kita harapkan seluruh nakes dan TNI Polri selesai. Maret kita akan masuk untuk melakukan vaksin kepada orang-orang yang betul-betul rentan menularkan dan ditularkan. Ya seperti misalnya masyarakat kita yang ada di pasar, para alim ulama, teman-teman wartawan yang terus berinteraksi dengan masyarakat, guru. Saya sudah 2 kali dan kemarin saya tes, ternyata kekebalan kita udah sangat tinggi. Ya artinya, ya walaupun dalam kondisi kita tubuh lemah, mungkin kita kena COVID, tapi 3 kali lebih rendah efeknya. Jadi saya kira ini penting sekali, kita dihadapkan masa yang sangat sulit ini. Di sisi lain, kita harus memutus rantai penularan COVID dengan hindari kerumunan, jaga jarak. Tapi di lain sisi, ekonomi kita harus bergerak. Karena ini juga penting sekali. Oleh karena itu saya kira apa yang disampaikan oleh jajaran TNI dan Polri ini mohon diterima dengan baik, bahwa ini untuk kepentingan kita bersama. Kita tidak bisa hanya pemerintah, hanya TNI dan Polri, nggak bisa. Harus masyarakat punya kesadaran yang tinggi. Nah, siapa yang punya peran yang penting di sini adalah camat, lurah, kepala desa, kepala dusun, RT, RW. Nah, kalau ini semua bekerja secara simultan, saya yakin dan percaya kita akan mengendalikan COVID. Kita tidak tahu sampai kapan ini COVID selesai. Tapi yakinlah, vaksin di atas 70%, pada saat itu kita insya Allah sudah dapat mengendalikan COVID. Saya harus menjawab karena tadi saya lihat gelagat Pak Bupati ini, jangan-jangan dilupa ini apa yang saya minta tadi. Jadi saya yakin dan percaya Pak Bupati punya visi yang luar biasa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang rekal, menurunkan angka kemiskinan, menurunkan angka pengangguran. Kuncinya satu Pak. Kalau mau lihat semua produk-produk ini punya daya saing tinggi, perbaiki infrastruktur, jalan, jembatan, dan sarana dan prasarana lain. Itu kuncinya. Kalau akses jalan bagus, daya saing produk masyarakat itu akan naik, pasti akan naik. Nah, saya kira para kepala desa ini punya konsep, ya, pasti punya wilayah dan punya harapan supaya Pak Bupati punya konsentrasi ke beberapa desa yang perlu Pak Bupati turun. Kalau kami tidak bisa, nah itu wilayah kabupaten. Kalau wilayah provinsi, insya Allah kami hadir. Nah juga Pak Kepala Desa,
saya ingin sampaikan, ini Pak Sahar dan teman-teman dari Dapil sini sudah menyetujui Perda bantuan keuangan desa. Jadi ada bantuan keuangan desa. Jadi silakan kalau ada sesuatu yang memang menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi di desa, silakan ajukan. Seperti misalnya ada kawasan wisata yang perlu penanganan serius, pembenahan di berbagai sektor untuk memancing wisatawan datang. Itu bisa UKM, UMKM, ya. Mungkin penanganan stunting dan sebagainya. Sudah ada payung hukumnya, jadi silahkan Pak, melalui Pak Bupati. Jadi nanti Pak Desa dan Bupati mengajukan ke provinsi. Jadi saya kira itu Pak Bupati, saya yakin Pak Bupati sudah datang ke kantor saya dan sudah memberikan ultimatum. Jangan kurang dari ini Pak Gubernur. Nah, jadi insya Allah Pak Bupati, kami paham betul hampir semua kabupaten termasuk provinsi juga mengalami pemotongan. Kita tahu kita baru saja ini dipotong 93 miliar Pak. Tapi tidak akan terpengaruh dengan bantuan keuangan daerah. Jadi kita akan melakukan efisiensi di lain tempat. Tapi bantuan keuangan daerah tidak akan kita ganggu. Tetap menjadi hak bagi kabupaten kota. Saya kira insya Allah mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, kekuatan, dan saya tinggal tunggu idenya Pak Bupati yang mana yang sudah siap untuk dilakukan pelelangan. Bapeda dengan Bapeda kami berhubungan. Jadi teknisnya ada di Bapeda. Kenapa kami tidak mau umumkan jumlahnya? Karena nanti ada kabupaten yang cemburu Pak. Jadi supaya kita berlaku adil, ya kita menangani daerah-daerah yang memang super prioritas untuk diberikan bantuan keuangan lebih besar. Jadi kita tidak membagi rata bantuan keuangan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Tentu saya berharap titip Pak Bupati pesan Bapak Presiden bahwa pelaksanaan vaksin ini harus dikawal betul karena ini bukan uang kecil Pak. 174 triliun APBN kita untuk melindungi masyarakat kita dari COVID. Ya tentu ini harus kita betul-betul support sehingga masyarakat kita bisa terlindungi dari COVID, recovery ekonomi kita bisa berjalan dengan cepat. Saya yakin Enrekang akan menjadi sebuah daerah yang bisa memberi contoh yang baik karena hadir Forkopimda yang solid, kompak, dan memang menjadi sebuah sinergi yang baik. Saya kira itu barangkali yang ingin saya sampaikan. Saya tentu atas nama pemerintah, provinsi, dan seluruh masyarakat menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-61 Kabupaten Rekang kepada seluruh anggota DPRD, mulai dari ketua, wakil ketua, dan segenap anggota DPRD, dan segenap masyarakat Kabupaten Rekang. Sekali lagi selamat ulang tahun ke-61. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam peringatan Hari Jadi Kabupaten Enrekang dirangkaikan dengan penyerahan bantuan dari Bank Sulselbar, serta penyerahan bibit ketapang, cengkeh, dan kayu putih dari Ketua Tim Penggerak PKK Sulawesi Selatan Listiati F. Nurdin kepada Ketua Tim Penggerak PKK Enrekang yang diakhiri dengan foto bersama.